Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang tiada terhingga, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berqudwah kepada beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kisah seorang ulama salaf, seorang ulama yang namanya sangat familiar, sangat dikenal luas di kalangan kaum muslimin. Beliau adalah salah satu dari empat al-a'immah al-arba'ah, satu dari empat ulama mazhab. Yang pertama, beliau adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Nama asli beliau adalah An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir di Kufah tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Berdepatan pada tahun beliau wafat, lahirlah Imam Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah hidup selama kurang lebih 70 tahun. Di tahun 150 Hijriah beliau wafat. Namun di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Imam Abu Hanifah ini adalah seorang ulama yang sangat cerdas. Bahkan beliau dahulunya sebelum dikenal sebagai ahli fikih, Imam Abu Hanifah ini lebih dikenal sebagai ahli debat. Debat masalah-masalah akidah, debat masalah-masalah teologis untuk membantah ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah pemikiran, orang-orang ateis, ya, yang sudah ada ternyata di masanya Imam Abu Hanifah, dan beliau sering menggunakan logika, ya, menggunakan logika untuk mematahkan argumentasi lawan-lawan debatnya. Dan beliau adalah seorang ulama yang kemudian belajar selama 18 tahun kepada satu guru utama. Yang beliau mempunyai satu guru utama bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Namun sebelum belajar kepada Hamad bin Abi Sulaiman, sebagaimana tadi disebutkan, beliau ini orang yang suka mendebat. Artinya konsentrasinya, fokusnya pada permasalahan akidah. Hingga suatu ketika beliau ditanya oleh seorang perempuan tentang masalah haid, fikih, ya. Pertanyaannya masalah fikih, dan beliau baik. Ketika beliau memang tidak tahu jawabannya, beliau justru menyarankan perempuan ini untuk belajar kepada Hamad bin Abi Sulaiman, seorang ahli fikih yang paling pakar, ya. Seorang ahli fikih yang paling pakar pada masanya, yakni tahun 2 Hijriah di kota Kufah, ya. Sekarang Kufah itu di Irak. Maka kemudian perempuan ini bertanya kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian Imam Abu Hanifah memberikan pesan kepada perempuan tersebut, nanti kalau kamu sudah dapat jawabannya, tolong saya juga diberitahu. Gitu. Dan ketika beliau menyimak jawaban dari Hamad bin Abi Sulaiman, beliau merasa takjub dengan kepakarannya Hamad bin Abi Sulaiman yang bukan hanya katanya, artinya betul-betul benar. Ya, betul-betul Hamad bin Abi Sulaiman adalah seorang yang pakar dalam ilmu fikih.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka semenjak saat itu beliau merenung bahwa ternyata yang paling dibutuhkan umat itu bukan ilmu debat, tapi ilmu fikih. Ya. Ketambahan lagi beliau Imam Abu Hanifah sebelum menjadi ulama adalah seorang pedagang kain, melanjutkan kejayaan bisnis ayahnya, Thabit ya. Beliau An-Nu'man bin Thabit. Nah, ayahnya ini adalah seorang pedagang kain yang ya, bisa dikatakan kaya raya, saudagar. Maka kemudian beliau juga menjadi seorang bazzaz, menjual kain di pasar, dan di sela-sela waktu beliau membela Islam, membela akidah Islam dengan berdebat tadi. Hingga datanglah seorang imam, yang konon katanya ini versi yang lain ya. Beliau bernama Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, imamnya tabi'in. Itu beliau memberikan nasihat kepada Abu Hanifah, hendaklah engkau menekuni dan mempelajari fikih. Diberi wasiat untuk menekuni dan memperdalam ilmu fikih. Yang sebelumnya beliau memang sudah hafal Al-Quran. Di usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Maka sayang sekali kalau orang yang sudah punya hafalan tidak menekuni ilmu syariat, atau hanya sekedar mengandalkan, oh yang penting saya sudah hafal 30 juz, sudah pernah setoran sekali duduk, sudah mungkin, kemudian bekal yang sangat luar biasa itu tidak dipakai untuk belajar fikih. Nah, jadi ada dua peristiwa yang menyebabkan Imam Abu Hanifah kemudian berpindah dari yang sebelumnya menekuni akidah, menekuni fikih. Satu karena memang nasihat dari Imam Asy-Sya'bi, kemudian kedua karena ada satu peristiwa beliau ditanya masalah fikih nggak tahu, dan bahkan beliau minta diberitahu jawaban tersebut dari seorang ulama yang terkemuka, Hamad bin Abi Sulaiman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya supaya lebih runut, supaya lebih sistematis, mungkin kita akan fokuskan pembahasan secara spesifik. Ada beberapa nilai ataupun jejak keteladanan dari Imam Abu Hanifah. Jadi paling tidak kita mempelajari 5 sampai 7 poin ya. 5 sampai 7 poin jejak keteladanan Imam Abu Hanifah. Yang pertama, Imam Abu Hanifah adalah orang yang mempunyai silsilah emas keilmuan atau mempunyai sanad. Sanad ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa penting? Karena ketika kita mempelajari ilmu agama, kita harus tahu siapa guru kita. Ketika kita ingin belajar ya kepada seseorang, maka kita pastikan orang tersebut mempunyai ijazah, ya, mempunyai kelayakan, mempunyai otoritas. Sanad keilmuan yang kuat itu sama dengan melahirkan ulama yang otoritatif. Otoritatif itu maksudnya memang layak di dalam berbicara masalah agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Janganlah kamu berbicara terhadap sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Maka dari itu penting bagi kita mengetahui siapa guru-gurunya. Imam Abu Hanifah tadi sudah disebutkan, yang pertama ada Hamad bin Abi Sulaiman, guru utamanya, kemudian ada Atta bin Abi Robah, dan imam-imam yang lain. Bahkan orang katanya beliau belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Nah, artinya kalau kita ingin tahu seseorang ini berkualitas atau tidak, kita cari tahu siapa gurunya dan siapa murid-muridnya. Nah, gurunya beliau jelas, yang paling utama, yang paling dijadikan tempat marja ya, tempat referensinya beliau menimba ilmu adalah Hamad bin Abi Sulaiman, dan Hamad bin Abi Sulaiman adalah murid Ibrahim An-Nakhai, ulama terkemuka juga. Nah, Ibrahim An-Nakhai ulama tabi'in, generasi setelah sahabat yang belajar dari generasi
sahabat. Siapa gurunya? Ibrahim An-Nakha'i ini belajar kepada Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud. Jadi Imam Abu Hanifah belajar kepada Hamad bin Abi Sulaiman, Hamad bin Abi Sulaiman belajar kepada Ibrahim An-Nakha'i, Ibrahim An-Nakha'i belajar kepada Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mewarnai Kufah. Nah, jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa tahu silsilahnya. Nyambung sampai Ali dan tentunya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kita harus selektif di dalam memilih guru, tempat menimba ilmu, karena hari ini kebanyakan orang justru menyerahkan masalah baik dan buruk, benar dan salah, masalah intelektual, masalah spiritual kepada influencer atau konten kreator yang kita nggak tahu, ya, yang kita nggak tahu rekam jejaknya, riwayat pendidikannya. Artinya kalau seseorang itu muncul ke permukaan, entah itu jadi YouTuber, entah itu jadi TikToker, kalau memang dia punya kafaah, punya kelayakan untuk berbicara dalam masalah ilmu agama, kita ambil ilmunya. Seperti misalkan Ustadz Adi Hidayat LCMA, Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, jelas belajarnya di mana. Ya. Tapi kalau orang-orang yang mungkin kita lihat subscribernya banyak, viewernya banyak, tapi kita nggak tahu belajar dari siapa, dan seringkali melontarkan opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang disampaikan itu cuma murni pikiran dia, bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini harusnya kita lebih kritis lagi, ya. Kemudian yang kedua, jejak keteladanan dari Imam Abu Hanifah, beliau adalah seorang yang tawadhu. Kalau dalam bahasa Indonesia, tawadhu itu sering diartikan secara sederhana orang yang rendah hati. Tawadhu secara sederhana bisa diartikan lawan katanya takabur. Namun sejatinya kalau menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, tawadhu adalah ketika engkau keluar rumah, engkau selalu menganggap orang lain lebih baik darimu dan tidak pernah menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain. Kalau kamu ketemu sama orang yang lebih tua, kamu akan berpikir bahwa pahalanya lebih banyak daripada saya. Ketemu orang yang lebih tua. Kalau kamu ketemu orang yang lebih muda, kamu akan berpikir bahwa dosanya lebih sedikit daripada saya. Itulah tawadhu. Nah, Imam Abu Hanifah, meskipun beliau adalah orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani, ulama besar, ternyata beliau itu menimba ilmu dari siapapun yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak harus belajar kepada orang yang terkenal, bisa mengambil istifadah. Bahkan beliau itu gurunya ada berapa? 4.000 orang yang tercatat, ya. Allah alam apakah beliau menulis atau ada orang lain yang menulis biografi beliau kemudian ditelusuri gurunya ada 4.000, ya. Kayaknya kalau kita tidak sampai segitu, ya. Pernah nggak ada yang menulis siapa guru-guru saya, ustadz-ustadz yang pernah saya ambil ilmu darinya, atau mungkin ustadz-ustadznya yang lewat YouTube yang dipelajari? Kayaknya nggak nyampe 1.000 itu. Ya, beliau berguru kepada banyak orang yang memang layak untuk diambil ilmunya. Bahkan beliau berguru artinya mengambil istifadah kepada orang perempuan yang baru ditemuinya, yang memang paham masalah fikih. Waktu itu tentang luqathah, ya, fikih barang temuan. Ini beliau ambil istifadah dari orang asing yang memang layak, walaupun orang ini baru ketemu. Jadi kita bisa mengambil istifadah, faedah dari orang lain. Kemudian salah satu bentuk ketawaduan Al-Imam Abu Hanifah, beliau adalah orang yang sangat setia kepada gurunya. Tadi sudah disebutkan. Berapa lama Abu Hanifah belajar kepada Hamad bin Abi Sulaiman? 18 tahun. Jadi ceritanya di usia 32 tahun
di usia beliau menginjak angka 32 tahun, itu sudah memasuki 10 tahun beliau berguru kepada Ahmad bin Abi Sulaiman. Berarti kan sejak usia 22 tahun ya. Sejak usia 22 tahun sampai usia 32 tahun berguru kepada Ahmad bin Abi Sulaiman. Ya. Beliau sempat terpikir, terbesit dalam hatinya ingin punya majelis sendiri. Pengen bikin padepokan sendiri, pengen jadi marja juga, pengen jadi ulama kiai yang orang-orang meminta fatwa kepada beliau. Namun beliau mengurungkan niat tersebut karena pada suatu ketika gurunya Ahmad bin Abi Sulaiman ini safar, melakukan perjalanan jauh dan cukup lama, ya ini kurang lebih 2 bulan, kurang lebih selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan, maka Imam Abu Hanifah diminta untuk menggantikan gurunya, misi majelis, ya tentunya masalah-masalah akidah, masalah-masalah fikih juga, dan beliau menjawab 60 pertanyaan. 60 itu adalah hasil ijtihad dari Imam Abu Hanifah sendiri. Ketika gurunya pulang kembali, maka beliau menyampaikan bahwa saya menjawab 60 persoalan, 60 pertanyaan, dan dari 60 itu dinilai oleh gurunya yang benar 40. 20 jawaban beliau dinilai keliru, salah. Maka beliau merasa sedih, merasa tertampar. 10 tahun belajar sama Ahmad bin Abi Sulaiman, ternyata masih salah 20 ketika menjawab pertanyaan. Akhirnya beliau terus belajar, tambah 8 tahun lagi, tepat ketika usia beliau 40 tahun, dan gurunya sudah semakin sepuh, Ahmad bin Abi Sulaiman wafat, meninggal dunia. Ketika itulah Abu Hanifah baru muncul ke permukaan, muncul di tengah umat. Nah, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Bahwa beliau menurunkan egonya. Menurunkan egonya di usia 32 tahun, biasanya orang mulai pengen untuk mengaktualisasi diri. Iya. Usia muda pengen tampil, pengen punya kajian sendiri yang didatangi oleh ribuan jamaah. Ada keinginan seperti itu. Namun ingat perkataannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasannya tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu, belajarlah kalian yang tekun, yang rajin, benar-benar dalam ilmu fikih, dalam ilmu agama, qabla an tusawwadu, sebelum kalian ditokohkan atau diorangkan. Ya. Artinya penting sekali orang yang mungkin ada adik-adik di sini yang baru menginjak jenjang pendidikan SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, jangan kepingin menjadi sorotan, ya, mencari perhatian, ya. Pengen segera ditokohkan, jangan kebelet populer, ya. Jangan kebelet viral. Tapi belajarlah dulu yang benar sampai mendapatkan ijazah dari guru, mendapatkan rekomendasi dari guru. Sekarang sudah saatnya untuk tampil ke permukaan, memberikan pencerahan kepada umat. Kenapa? Karena masa-masa muda biasanya masih labil, emosinya terkadang kurang terkontrol, kepentingannya terkadang bukan lillahi ta'ala, tapi ya imma li nafsihi atau li jamaatihi, ya, seperti itu. Ya, maka Imam Abu Hanifah baru muncul di usia 40 tahun setelah gurunya wafat. Sebelumnya memang pernah menggantikan, sekedar menggantikan. Ini penting sekali. Ya, ini salah satu bentuk ketawaduan beliau. Kemudian yang ketiga, sifat beliau yang paling utama adalah beliau orang yang warok. Warok itu meninggalkan sesuatu yang haram dan juga meninggalkan perkara yang subhat. Jadi warok yang paling dasar, kita meninggalkan yang haram. Kedua, meninggalkan perkara-perkara yang
yang subhat. Jadi kesaksian dari muridnya sendiri. Salah satu murid beliau yang paling terkenal adalah Al-Qadhi Abu Yusuf. Di masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, di masa Daulah Abbasiyah, Al-Qadhi Abu Yusuf ini ditanya tentang bagaimana sifat-sifat Imam Abu Hanifah. Maka muridnya memberi kesaksian bahwa Abu Hanifah orang yang mengutamakan urusan akhirat, tidak ambisi terhadap urusan duniawi, menghindari jabatan, tidak mau mencampuri urusan orang lain, ya, dan taat, rajin dalam beribadah, dikenal sebagai orang yang banyak sholat, sehingga kemudian ketika Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar ciri-ciri, sifat, dan karakternya Imam Abu Hanifah, maka Harun ar-Rasyid berkata, inilah tanda-tanda orang yang soleh. Jelas, ya, beliau orang yang warok. Salah satu bentuk kewarokan beliau yang menghindari jabatan, meskipun itu diminta. Beliau uniknya, beliau itu hidup di dua masa, di masa Daulah Umayyah dan juga di masa Daulah Abbasiyah. Beliau di masa Daulah Umayyah diminta menjadi qadhi, menjadi hakim agung oleh khalifah pada masanya Marwan, ya. Kemudian pada masa Daulah Abbasiyah beliau kembali diminta menjadi qadhi atau hakim agung pada masanya Abu Ja'far al-Mansur. Dua-duanya beliau tolak. Di masa Daulah Umayyah bahkan beliau rela dicambuk sebanyak 110 deraan. Dicambuk 110 kali untuk menolak jabatan. Nah, sekarang bahkan orang malah berebut untuk mendapat jabatan karena dianggapnya, oh, kalau punya jabatan dihormati, kalau punya jabatan dapat duit banyak. Kalau Imam Abu Hanifah menolak. Ketika ditanya alasannya kenapa, saya nggak pantas. Di satu sisi ini adalah ketawaduan, di sisi lain ini adalah jawaban diplomatis supaya beliau tidak masuk dalam sebuah sistem, sebuah pemerintahan yang khawatirnya ini bentuk kewaraan beliau kalau sudah menjabat, kemudian dekat dengan para penguasa, maka nilai keadilannya berkurang. Sudah tidak independen lagi. Terkadang keadilan ditawar-tawar. Ya kan? Jadi Imam Abu Hanifah nggak mau kalau kemudian beliau menerima jabatan tersebut karena diberikan oleh khalifah, kemudian beliau tidak bisa menegakkan keadilan karena sudah nyaman, dapat posisi, dapat kursi, dapat tunjangan. Nah, salah satu bentuk kewaraan beliau, salah satu bentuk kewaraan Imam Abu Hanifah, ya, beliau bernasihat kepada anaknya untuk mengembalikan semua harta yang didapat dari Baitul Mal. Jadi beliau seorang pengusaha udah punya duit. Namun karena beliau mempunyai kontribusi yang luar biasa mencerahkan umat, maka khalifah memberikan tunjangan, memberikan hadiah kepada Abu Hanifah. Diterima, cuma disimpan. Ya, diterima untuk ya menghargai pemberi. Kemudian setelah mendekati ajalnya, dia bernasihat kepada putranya untuk mengembalikan semua harta yang beliau simpan, yang mana harta tersebut bersumber dari Baitul Mal, dikembalikan. Ini salah satu bentuk kewaroan beliau. Jadi waro itu satu yang paling level bawah adalah meninggalkan yang haram, kedua meninggalkan perkara yang syubhat, ketiga yang lebih tinggi lagi levelnya adalah meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka ikhtiyaton, berhati-hati. Halal secara zatnya, tapi ikhtiyaton sebagai bentuk kehati-hatian lebih baik ditinggal karena bisa mengurangi independensi ataupun kemandirian beliau ataupun ketawakalan. Kalau kita sering dikasih, kemudian kita merasa nyaman dengan pemberian tersebut, nanti kita tawakalnya bukan kepada Allah. Kira-kira bisa dipahami. Nanti kita tawakalnya bukan kepada Allah lagi, tapi bergantung kepada orang yang memberi. Itu yang tidak diinginkan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya
Jejak keteladanan yang keempat, ini yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat ta'zim kepada guru. Ta'zim itu apa? Menghormati dan mengagungkan. Ini adab level ataupun tingkat tinggi ya, level paling tinggi. Jadi beliau itu sangat menghormati gurunya yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Ya. Apa bukti loyalitas beliau kepada gurunya? Semenjak guruku wafat yang bernama Hamad, aku tidak pernah luput menyebut namanya setiap selesai sholat. Bersamaan dengan menyebut nama kedua orang tuaku. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian diingat-ingat siapa guru yang paling berjasa dalam hidup antum sekalian. Jangan lupa kirim doa untuk beliau. Jadi begitulah loyalitas yang sangat luar biasa dari seorang Abu Hanifah. Beliau sangat cinta, sangat hormat kepada gurunya. Setelah gurunya wafat, tidak pernah saya lupa menyebut nama Hamad di dalam doaku bersamaan dengan doa kedua orang tua. Ini yang pertama. Ketika gurunya sudah wafat, sebelum wafat gurunya, ternyata jarak antara rumahnya Imam Abu Hanifah dengan rumah sang guru tidak jauh. Hanya mungkin 7 langkah atau ya, bahasa kita yang kepleset aja nyampe mungkin. Dekat sekali. Mungkin berseberangan atau ya bisa dilihat dengan pandangan mata. Salah satu bentuk takzimnya Imam Abu Hanifah kepada Hamad bin Abi Sulaiman, beliau tidak mau selonjoran yang nanti kakinya itu menghadap rumahnya Hamad bin Abi Sulaiman. Padahal itu dalam rumahnya sendiri. Jadi misalkan Imam Abu Hanifah pengen istirahat di dalam rumahnya, nggak mau selonjoran yang kakinya menghadap rumahnya Hamad bin Abi Sulaiman. Saking takzimnya, saking beradabnya. Sementara kita mungkin ketika ikut majelis taklim cari posisi paling nyaman, nyender di tembok, selonjoran kakinya. Iya kan? Apalagi ini kisah-kisah yang cocok ini kalau orang mau istirahat sambil tidur gitu. Ya, nggak masalah ya. Karena saya bukan Hamad bin Abi Sulaiman, bukan Imam Abu Hanifah juga. Ya. Nah, tapi ini memberikan satu insight. Orang itu kalau ilmunya semakin banyak, maka adabnya juga akan tinggi sekali. Seperti Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kelima, jadi ada yang mencatat. Saya tahu ada jemaah sekalian yang rajin mencatat supaya mudah dicatat. Ya, poin yang kelima, beliau mempunyai standar estetika yang tinggi. Ini bahasa saya. Artinya intinya beliau itu orang yang sangat rapi. Anaknya sendiri. Anaknya bernama siapa? Hamad. Jadi saking cintanya beliau kepada sang guru, nama putranya juga dikasih nama Hamad. Sekarang ibu-ibu ada yang suka ngefans ya sama Ustadz Khalid Basalamah, anaknya dikasih nama Khalid misalnya. Nah, Imam Abu Hanifah ini ngefans sangat takzim kepada gurunya Hamad bin Abi Sulaiman, putranya dikasih nama Hamad. Nah, putranya ini ya memberikan kesaksian bahwa ayah saya adalah orang yang tampan, bersih, rapi, dan wangi. Ya. Postur tubuhnya ideal. Artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Dan tegap. Artinya apa? Tidak saling mendahului antara dada dan perutnya. Ya. Dada dan perutnya tidak saling mendahului. Artinya enggak one back gitu ya, seperti itu. Ya. Kemudian beliau itu orang yang kalau berbicara fasih, suaranya merdu. Ini sifat-sifat Imam Abu Hanifah. Ya, beliau bahkan dalam sebuah majelis melihat ada mustami'nya, ada muridnya yang pakaiannya lusuh, compang-camping, selesai majelis didekati dikasih uang 1.000 dirham. Ini kamu pakai duit ini untuk beli pakaian yang bagus. Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah itu senang kalau ya kenikmatan-kenikmatan kepada hambanya itu nampak secara zahir. Jadi zuhud itu bukan berpakaian lusuh,
bukan berpakaian compang-camping, sobek, dibiarkan supaya orang kasihan. Enggak. Zuhud itu letaknya di hati yang tidak diperbudak oleh materi, dan zuhud itu terletak pada perbuatan. Ya, zuhud itu bukan menggunakan pakaian yang tidak enak dilihat. Ya, justru orang yang zuhud adalah orang yang bagaimana dia bisa menampilkan, oh seperti ini loh agama Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin, kalau kata Syekh Qutb seperti itu. Islam hari ini, keindahan ajaran Islam hari ini tertutup oleh akhlaknya kaum muslimin yang tidak bisa menjaga kebersihan dan kerapihan. Padahal Rasulullah itu bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat." Kalaulah aku tidak takut akan memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan bersiwak setiap kali pengen sholat. Artinya itu sunnah, tidak sampai wajib. Nah, kalau mau sholat jamaah, ya bersih-bersih, pilih pakaian yang bagus, wudhu'ina takuminda kulli sholat, ya kan? Dan pastikan orang yang berdiri di sebelah kita tidak mencium aroma apa, termus atau aroma yang nggak enak. Karena malaikat pun terganggu sebagaimana terganggunya hingga penciuman manusia. Ya, bau bawang kah, atau bau durian kah, atau bau keringat kah, usahakan itu tidak terjadi ketika kita sholat berjamaah. Rapi, bersih, dan wangi. Itu yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain, karena memang kalau menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu tanda kesempurnaan akal seseorang, dia itu suka wewangian. Ya, min alamati kamali akli rajuli ayyuhibbat tatayyub. Tanda orang ini cerdas dan berakal, dia itu bersih, rapi, dan wangi. Bahkan Imam Abu Hanifah itu kedatangannya sudah dikenali dengan aromanya. Wangi harum siapa ini? Oh, ini wangi harumnya Abu Hanifah. Berarti punya khas ya, punya bau yang khas. Ya. Ini yang kelima, dia mengajarkan kepada kita tentang kebersihan dan kerapihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Yang keenam, bagi yang mencatat, ini kita sudah masuk poin keenam tentang akhlaknya beliau, sifat beliau yang mulia, yang bisa menjadi mutiara keteladanan yang bisa kita ikuti. Beliau adalah orang yang sangat memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Ingat, memuliakan itu bukan sekedar berbuat baik, bukan sekedar kalau ketemunya Pak Guru, tapi betul-betul kita hormati. Maka menurut Imam Hasan Al-Basri, laisa husnul jiwar, berbuat baik dalam bertetangga, ya. Bukanlah kita tidak mengganggu tetangga kita, itu. Husnul jiwar adalah tahammulul adza, ketika kita bersabar atas gangguan dari tetangga kita, secara sengaja atau tidak sengaja. Itu berat. Namun Imam Abu Hanifah sudah mengamalkannya, dan ketika saya menyusun materi ini agak ragu, ini saya sampaikan enggak ya? Kalau tidak disampaikan ini adalah kebenaran, amanah ilmu. Kalau disampaikan, takutnya diuji dengan kata-kata sendiri. Punya tetangga yang menyebalkan itu luar biasa. Makanya ada pepatah al-jar qobladar. Sebelum membangun rumah, cari lingkungan yang kondusif. Tentukan dulu siapa tetanggamu sebelum kamu membangun rumahmu. Namun kalau sudah terlanjur, ya harus sadar. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini, beliau dikenal sebagai orang yang akhlaknya sangat bagus kepada tetangga. Dia bertetangga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini, ya, sampai akhirnya masuk Islam karena sifatnya Abu Hanifah yang sangat luhur. Jadi ternyata Imam Abu Hanifah itu harus
capek-capek ngepel rumahnya. Kenapa ngepel rumahnya? Rembesan dari tetangganya. Jadi air air mungkin penampungan di baknya itu rembes ke rumahnya Abu Hanifah. Itu kalau kita paling komplain sama ketua RT kali ya, atau ketua paguyuban, atau datengin orangnya langsung gitu ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini selama bertahun-tahun dia nggak komplain, dia terima aja, dia yang bersihin sendiri. Sehingga ketika tetangganya ini bermain, berkunjung, ya deh, apa yang kau lakukan? Kok repot-repot banget? Ya, ini lagi ngepel. Ini Anda dari mana? Dari sebelah. Padahal yang dimaksud adalah orang yang bertanya. Berarti selama ini, selama bertahun-tahun kamu kayak gini? Iya, enggak komplain. Masalah. Ketika itu orang Yahudi merasa terharu hingga akhirnya masuk Islam. Akhlak yang mulia seringkali menjadi perantara hidayah. Ini orang Yahudi masuk Islam. Ada juga seorang pemabuk ahli maksiat yang kalau malam itu meracau, nyanyi. Padahal Imam Abu Hanifah adalah orang yang rajin beribadah, lagi sholat malam sering. Kalau kita merasa terganggu kehusuan kita dengan tetangga yang suka nyanyi. Al-Jar al-Iskafi, itu orang yang suka nyanyi. Nyanyinya itu syair-syair adouni mereka telah apa? Mengabaikanku gitu. Sehingga ketika Imam Abu Hanifah sholat tidak lagi mendengar suara tersebut, dicari berita. Kemana ini tetangga saya yang biasanya nyanyi di tengah malam hari? Ternyata usut punya usut ditangkap sama polisi gara-gara meresahkan masyarakat. Yang melaporin bukan Imam Abu Hanifah, justru beliau begitu tahu tetangganya di penjara, beliau langsung menggunakan kendaraannya cepat-cepat datang ke penjara untuk nengok dan bilang kepada supirnya, bebaskan dia, nanti saya menanggung. Artinya beliau memberikan syafaat, memberikan bantuan. Jadi syafaat itu adalah bantuan lewat jalur ordal, orang dalam. Nah, itu syafaat. Iya. Akhirnya dibebaskan karena syafaat dari Abu Hanifah, dan orang ini kemudian bertanya, siapa yang membebaskan saya, siapa yang menjamin saya, tetanggamu sendiri. Dia akhirnya hijrah, gak suka mabuk-mabukan lagi, gak suka nyanyi-nyanyi lagi, jadi orang yang selalu rajin ikut thalabul ilmi, ya majelis. Karena kemudian akhlak beliau. Kemudian yang selanjutnya, tentu saja beliau adalah orang yang sangat rajin di dalam beribadah. Ya, poin nomor 8, beliau adalah orang yang rajin dalam beribadah sampai mendapatkan julukan Al-Watib. Al-Watib itu artinya orang yang apa? Kuat. Saking kuatnya beliau itu bisa sholat dari Ba'da Isya sampai subuh. Sholat sunnah tentunya ya. Jadi kesaksian dari salah seorang yang bernama Abu Yahya bin Abdul Hamid, bahwasannya beliau pernah membersamai Abu Hanifah selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu beliau bersaksi, Abu Hanifah orang yang kalau sholat subuh itu menggunakan wudhunya sholat isya tadi malam. Artinya nggak batal, nggak tidur. Digunakan kalau nggak untuk beribadah, untuk thalabul ilmi, mengkaji. Demikian 8 poin yang bisa kami sampaikan. Tentunya masih banyak lagi, namun waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kebaikan dan bekal ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.